Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Pratama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian tanda baca. Yang A, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan atau pertanyaan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada 2B. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan grafik, atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, atau yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan di tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet, bukan barang asing lagi. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata panjemuk atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan antara kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara A, yaitu nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan, gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, dan marga. Tanda koma juga dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik 2 dipakai di antara A, jilid atau nomor dan halaman, B, surah dan ayat dalam kitab suci, C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung juga dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek-objek bahasan.
Selanjutnya tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013, Jakarta sampai Bandung. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya, tanda elipis. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik yang dipakai untuk menggapit petikan langsungnya berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk menggapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk menggapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk menggapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Selanjutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli di tulisan orang lain. Selanjutnya tanda garis miring. Tanda garis miring yang dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Selanjutnya tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya kita masuk pada penulisan huruf serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, de exploitation, de ihom par ihomne. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisan masih mengikuti cara asing. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.